Silahkan Bu Manjah dan Bu Nur Hasanah. Baik, acara kita mulai ya. Saya persilahkan kepada Ibu Nur Hasanah untuk membawakan acara kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mohon saya cek sound dulu. Apakah sudah bisa didengar oleh Bapak Ibu? Jika sudah. Oke. Kak, izin ini ada. Baik, Bapak Ibu. Kak, sebentar. Ini peserta kita kan tidak bisa akses kolom chat sama membuka, jadi mungkin mereka bisa Kakak ajak interaksi lewat emoticon ya, Kak, kalau mau bertanya gitu. Oke, siap. Oke. Nanti kolom chatnya saya buka setelah pas akan tanya jawab ya Bu Nur Hasanah. Oke, baik Bu, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi terbaik ya Bapak Ibu. Baik. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap maya, kita bisa berkumpul di ruang virtual ini. Tentunya untuk meningkatkan wawasan kita, untuk menambah ilmu kita sebagai guru di era teknologi ini. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia hingga di akhirat kelak. Yang terhormat Ibu Ketua Kombel English Teacher Community, bagi saya ini adik sekaligus senior. Ya, kalau umur mungkin adik saya, tapi kalau dari segi keilmuan beliau adalah senior saya. Ya, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang berada di kelas maya ini. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai webinar kita. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Baik, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan dalam posisi duduk siap. Oke, yang men-share lagu Indonesia Raya langsung saja saya, Ibu Manja. Iya, sebentar ya Bu. Tadi bisa dari sini sebentar. Oke, silakan. Sudah terlihat? Belum. Oke, sudah. Oke. Oke, sudah.
Oke, Bapak Ibu, kami silakan untuk kembali duduk dengan senyaman mungkin. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, untuk memulai webinar kita pada malam hari ini sangat tidak bermaknanya jika kita tidak mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara webinar kita secara resmi. Dalam hal ini sambutan akan disampaikan oleh Ketua English Teacher Community yang kami hormati Ibu Manja Mulyani Siregar, SPDGR, disilakan. Baik, tadi lupa ngasih tahu. Mungkin kalau yang sesi ini Bu Erna boleh ya gantian, karena kan saya yang pematerinya. Gimana Bu Erna, apakah bisa Bu? Baik. Ya. Saya on kamera sebentar ya. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah berkumpul di dalam room meeting ini. Selamat mengikuti kegiatan di hari kedua. Semoga di hari kedua ini bertambah dalam membuat aksi nyata dan tambah semangat dalam membuat aksi nyata. Silakan diikuti sampai akhir. Tolong diniatkan untuk kegiatan hari ini bukan karena sertifikat saja ya seperti yang kita sampaikan kemarin, tetapi memang teman-teman semuanya bisa atau mampu untuk membuat aksi nyata secara mandiri gitu ya, secara sendiri gitu ya. Kemarin sudah disampaikan gitu ya dengan mudah bagaimana membuat aksi nyata secara sederhana dan cepat seperti itu. Baik, Bu Manja, saya kembalikan waktunya untuk Bu Manja. Semoga sesi pada malam hari ini semakin lebih greget lagi gitu ya bersama Bu Manja. Itu saja, terima kasih atas kolaborasinya Bu Manja dari Sumatera Utara gitu ya dengan Jogja. Semoga tali silaturahmi ini tidak terputus sampai di sini gitu ya, dan juga Bapak Ibu yang ada di room meeting ini tali silaturahminya juga tidak terputus. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Ernawati yang telah membuka webinar kita pada malam hari ini dengan resmi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita petik hikmahnya, dan tentu seperti yang beliau sampaikan bahwa webinar kita ini tidak hanya sekedar mengejar sertifikat, tapi lebih jauh dari itu kita bisa menyerap materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita sehingga bisa menambah bekal kita sebagai seorang guru. Karena pada hakikatnya guru itu adalah terus belajar. Jika guru berhenti belajar, itu artinya guru telah mati. Oke, baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita untuk memasuki rangkaian acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi tentang aksi nyata di PMM ya Bapak Ibu. Nah,
Sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin bagi kita semua tidak asing lagi, tapi mungkin ada yang baru kali ini mengikuti webinar. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang guru muda yang sangat multi talenta ya. Bagi saya beliau adalah seorang senior dan juga kalau di Kabupaten Padang Lawas merupakan aset kami, tempat bertanya jika ada yang kurang kami pahami seputar dunia pendidikan khususnya tentang PMM. Dengan nama lengkap Manja Mulyani Siregar, SPD GR, merupakan guru SMP Negeri 3 Huristak 1 Atap. Kalau sekolahnya tergolong jauh ya Bapak Ibu dari pusat kota, namun tidak menghalangi kiprahnya, kinerjanya di dunia pendidikan ini. Ketua Kombel ya ETC, kemudian narasumber PMM yang sudah malang melintang di dunia per-PMM-an, kemudian moderator nasional yang sudah juga diundang ke Kemendikbud langsung ya. Kemudian merupakan finalis Hari Guru Nasional tingkat provinsi tahun 2023 dan validator aksi nyata PMM, penulis buku dan cerita di PMM. Dan satu lagi ada kabar gembira, beliau sekarang seorang kandidat dosen yang akan berkolaborasi dengan Universitas Aceh. Mudah-mudahan cita-cita beliau bisa terwujud dan tentunya bisa berimbas positif untuk kita semua. Baik, langsung saja kami silakan, kami berikan kesempatan dan waktu untuk pemateri handal kita, Ibu Manja Mulyani Siregar. Disilakan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ibu moderator kami yang luar biasa juga, Ibu Nur Hasanah Nasution. Ini beliau merupakan salah satu penggerak atau juga anggota dari APC ya Bapak Ibu ya. Baik, kemudian di sini saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Nur Ernawati dan Bapak Ibu panitia di belakang layar. Tetap semangat ya kita semua. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia ya, seperti yang saya selalu sampaikan. Kalau belajar itu harus dijadikan hobi agar kita melakukannya seperti itu. Nah, sebelumnya yaitu semalam Bu Nur Erna sudah memberikan penjelasan yang rinci ya mengenai aksi nyata, kemudian komponennya, kemudian bagaimana kita membuat satu aksi nyata yang sederhana. Kalau saya pada malam hari ini nanti akan mengajak Bapak Ibu bareng gitu ya membuat aksi nyata. Tapi sebelumnya kita lihat dulu aksi nyata apa yang akan kita beri pelatihan mandiri ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu bahwasanya aksi nyata itu letaknya kalau di PMM itu memang kemarin sudah ditutupkan juga sama Bu Nur Erna. Itu ada di pelatihan mandiri. Nah, kalau tidak selesai kalau nggak biru gitu ya topiknya ini, dia kalau bisa kita membuat aksi nyatanya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau dia sudah berwarna biru, keluar tulisan praktikan aksi nyata, baru kita bisa membuat aksinya. Nah, kalau yang ini kan belum, karena ini baru. Ini lagi saya tabung Bapak Ibu untuk di semester depan gitu. Karena yang ini udah nggak bisa terpakai di tahun 2023. Jadi yang sertifikat aksi nyatanya sudah ada di tahun lalu itu nggak bisa dipakai di RHK tahun ini, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih dulu salah satu. Nah tadi yang udah warna biru itu ada topik
wawasan kebinekaan global dengan pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Nah, kita pilih dulu nih salah satu. Nah, ini kita klik. Kira-kira apa ya aksi nyata yang disuruh? Nah, di sini ada 2 pilihan nih Bapak Ibu untuk aksi nyata yang akan kita lakukan kan. Yang pertama menyampaikan topik PKH sebagai aplikasi nyata mata ajar, sasarannya murid. Jelas ya, ini tidak boleh ke guru. Karena nanti kalau Bapak Ibu sasarannya guru, maka otomatis tidak lulus aksi nyatanya. Jadi harus diperhatikan judulnya. Kemudian yang kedua, pilihan yang lain kalau nggak mau yang ini, menyampaikan topik PKH dengan menyisipkan pada mata ajar, sasarannya juga murid. Nah, berarti kalau kita baca seperti ini, berarti kita harus menyampaikan topiknya ini ketika kita mengajar di kelas kan gitu. Bukan saat waktu luang gitu ya, karena di sini disisipkan pada mata pelajaran kita masing-masing. Contohnya saya bahasa Inggris. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu sudah lupa mau ngapain gitu, apa yang mau disampaikan karena mungkin topiknya ini terlalu lama kita tidurkan, itu boleh kita buka-buka lagi. Nah, ternyata di modul 1 itu kita disuruh untuk mengenal diri sendiri. Kemudian membangun kebiasaan sehat. Nah, ini semua judul-judul yang ada di modul inilah nanti yang kita kaitkan dengan mapel kita. Nah, contohnya dalam bahasa Inggris ya, mengenal diri sendiri ini, itu cocok tuh ada topiknya nanti di semester 1 ya. Nah, ini cocok nih ada topiknya. Bisa nanti saya masukkan yang modul 1 ini nanti sesuaikan dengan aksi nyata yang mau saya pilih. Sepertinya saya bakal pilih yang nomor 2 gitu. Atau nggak mau yang topik mengenal diri, mau yang membangun kebiasaan sehat. Nah, contohnya guru olahraga gitu ya. Silakan pilih yang topik yang ini nanti yang disisipkan gitu. Atau yang ini mengembangkan hubungan saling menghormati, ini cocok nih untuk mapel agama, PKN, IPS gitu, silahkan. Atau BK, silahkan. Atau yang menciptakan dunia yang lebih baik, boleh ya, ini umum, jadi bisa semuanya gitu. Atau kalau enggak saya pengen semuanya nih Miss, dari modul sampai modul 4 nanti saya jelaskan di mapel saya ketika saya masuk kelas. Boleh Bapak Ibu. Jadi dia merdeka ya, mau bagaimanapun yang jelas kalau kita lihat di sini aksi nyatanya dia dihubungkan atau dikaitkan atau disisipkan pada mapel kita masing-masing. Nah, sampai sini kalau sudah mengerti, ayo dong diklik emoticon love-nya. Karena Bapak Ibu di sini memang sengaja kami buat tidak bisa komentar di ini ya, di kolom chat. Kita takut dan kita menghindari hal-hal yang sudah terjadi di komunitas lain, yaitu pemutaran video yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi makanya agak diperketat gitu Bapak Ibu. Oke, karena sudah banyak love-love-nya, ya, sudah banyak emoticon love-nya, kita pilih salah satu ya, yaitu yang bawah ini. Tapi sebelumnya kita baca dulu rinciannya, kita mau ngapain. Semalam kalau saya tidak salah ini juga udah dijelaskan sama Bu Erna, mantap. Nah, di sini kita disuruh rancanglah pembelajaran yang berpusat pada murid dan mengintegrasikan penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan salah satu topik pendidikan keterampilan hidup. Nah, berarti kalau di sini jelas ya, kita nanti sisipkan di pembelajaran kita, kemudian kita integrasikan dengan P3, sorry. Kemudian Bapak Ibu dapat menggunakan metode augmentasi atau menyisipkan secara tidak langsung pada topik PKH dalam topik yang Bapak Ibu ajarkan. Contohnya matematika dapat digunakan untuk memperkenalkan topik kesadaran lingkungan hidup dengan cara meminta peserta didik menghitung pengeluaran rumah tangga untuk penggunaan listrik. Wah, ini keren nih. Kan bener nih, seperti yang saya bilang tadi. Kalau dia bahasa Inggris kan tadi ada tuh pengenalan diri. Nah, cocok tuh pada topik pengenalan diri. Karena ada kan di bahasa Inggris itu yang semester 1 itu tentang itu dia materinya gitu. Kemudian, nanti setelah dihubungkan dengan mapel masing-masing, baru Bapak Ibu dapat mendahului topik dengan meminta peserta didik melakukan pembelajaran mandiri dengan mengakses e-learning PKH tautan ini. Nah, kita lihat dulu ya. Ini ada e-learningnya untuk murid. Oh, nggak bisa yang di sini saya nggak bisa akses. Error katanya. Oke lah, tidak masalah. Kemudian, harus ini ya. Silakan menggunakan pula modul PDF pendidikan keterampilan hidup untuk membantu Bapak Ibu unggah bukti dalam bentuk dokumentasi kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Ya,
di sini memang kalau kita lihat tidak ada diminta umpan balik. Tapi kalau yang dari kementerian itu kan salah satu komponen wajib aksi nyata itu ada umpan balik. Nah, walaupun tidak disuruh ya, tidak disuruh spesifik membuat umpan balik, tidak ada salahnya kita buat umpan balik. Jadi di sini jelas kita unggah dokumentasinya, foto, nanti ada uraian dan ada umpan baliknya. Oke, kita mulai. Sebentar ya. Saya ke dokumen ini dulu. Oke, ini saya mau tutorialkan membuat aksi nyata yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Sederhana menurut saya karena tidak membuatnya di Canva gitu. Kalau di Canva kan bagus banget ya, berwarna-warni. Nah, kalau di sini kan hanya menggunakan Google Dokumen gitu. Tapi walaupun Google Dokumen pasti lulus gitu, pasti lulus validasi. Nah, jadi yang pertama ketika kita mau buat aksi nyata itu adalah kalau bisa ada covernya. Nah, cover itu isinya apa? Tentunya harus ada judul dong. Aksi nyata, terus kita copy tuh yang tadi judul yang kita pilih. Sorry ya, ini kurang bagus. Nah, boleh kita buat seperti ini biar agak keren dia. Nah, ini untuk covernya kita mau buat yang untuk covernya dulu. Nah, aksi nyata menyampaikan topik PKH dengan menyisipkan pada mata pelajaran bahasa Inggris contohnya ya. Nah, jadi jelas nih kalau bahasa Inggris berarti ini pasti gurunya guru bahasa Inggris. Jangan nanti judulnya bahasa Inggris, isinya bahasa Indonesia. Contohnya entah apa gitu ya, nggak nyambung, nggak cocok. Atau judulnya bahasa Inggris nanti isinya mapel IPS gitu. Nah, itu ketahuan tuh Bapak Ibu yang ini ya, yang mengambil punya orang gitu. Atau yang tidak mengerjakan sendiri, dari situ udah ketahuan gitu. Jadi setelah judul ini, kemudian buat dong disusun oleh gitu. Disusun oleh. Oke, bikin nama kita sendiri. Nah, ini dokumennya udah hafal nama saya ya. Kemudian SMP ya, nama sekolah kita. Ini Pak Diki udah join belum ya? Karena tadi di grup WA pengen tahu nih Miss cara bikin aksi nyata ya. Mudah-mudahan Pak Diki nih udah bergabung. SMP Negeri 3 Wuristak 1 atap ya, biar makin keren boleh loh ditambah foto kita gitu ya Bapak Ibu. Kita insert gitu image-nya. Ya, nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan aja malam ini ya. Yang penting ngerti gitu. Jadi jangan dalam pikiran Bapak Ibu aksi nyata itu harus di di Canva. No, nggak harus di Canva. Di dokumen biasa kayak gini pun bisa lulus gitu. Jadi nggak harus sangat-sangat canggih, nggak. Nanti saya perlihatkan juga ada satu aksi nyata yang sangat sederhana tapi keren lah. Cuman belum lulus karena memang ada komponennya yang tidak lengkap gitu ya. Nanti saya perlihatkan setelah ini. Ini fotonya kegedean. Kenapa sih kita harus bikin foto kita gitu ya Bapak Ibu? Ya nggak apa-apa daripada fotonya tersimpan-simpan aja ya. Belum tentu juga di-upload orang rumah gitu ya. Mending kita upload di PMM gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jarang nih di-upload sama pasangan, ya udah upload sendiri di PMM. Nanti mana tahu diapresiasi kan muncul muka kita gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini boleh Bapak Ibu emoticon ketawanya. Ya, seperti ini contoh cover ya. Jadi kalau bisa aksi nyata itu ada covernya biar validatornya itu langsung ternyata ini original ya dibuat gitu, bukan ngambil dari Google atau nyolong punya orang gitu. Nah, kalau bisa ada nama, sekolah, dan tambahan bonusnya itu ada foto kita, foto cantik ya kan, daripada cuman di laptop aja nggak ada yang lihat-lihat. Nah, boleh ya. Nah, oke, untuk covernya saya rasa sudah menawan. Ada judul, ada nama pembuatnya. Oke, selesai. Nah, oke. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 Oke. 。 Oke.
Nah, kemudian yang paling penting dalam aksi nyata itu kan ada uraiannya. Nih contohnya ya, saya mau ngambil yang judulnya mengenal diri sendiri. Bentar ya. Dari yang modul 1. Nah, modul 1 mengenal diri sendiri. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu boleh nih dideskripsikan dulu di modul 1 mengenal diri sendiri ini apa isinya gitu. Aduh saya lupa Miss, ya udah Google aja. Kalau itu nggak masalah Bapak Ibu, di googling aja dia. Kalau nggak udah lupa kita isinya apa gitu, silahkan di Google ya. Bukan berdosa kita membuka Google ini, enggak. Contohnya nih, mengenal diri sendiri. Saya aja udah lupa tuh isinya. Karena udah dari tahun lalu selesai. Tapi belum, kalau saya baca lagi sekarang nanti nggak siap-siap kita pelatihan malam ini. Tunggu ya. Bentar ya. Sebentar, sedang loading Bapak Ibu. Oke. Sudah saya googling ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hasil googlingnya. Boleh, kalau seperti ini tidak masalah ya, karena tidak ada yang salah dalam mengambil konten dari Google ya. Yang salah itu kalau kita mengambil punya orang ya kan. Kalau ini nggak masalah, nih saya ngambil dari Kompas. Nah, untuk uraiannya tadi ya. Contohnya tadi saya ngambil yang mengenal diri sendiri. Jadi ini saya mau maparkan dulu tuh apa itu mengenal diri sendiri. Ini contohnya udah. Ya, saya rapikan. Nah, ini contohnya aja ya. Kalau untuk aksi nyata saya sendiri pasti akan lebih bagus saya buat. Nah, jadi ini namanya adalah paparan. Tadi covernya udah, kemudian ini isi paparannya. Nah, biasanya kalau aksi nyata saya itu, saya bakal ngasih tahu saya mau ngapain gitu. Nah, biasanya saya awalin pada aksi nyata modul atau topik ya, topik ini. Pada aksi nyata topik ini, saya mengaitkan, jadi istilahnya kalau saya pribadi Bapak Ibu membuat aksi nyata itu seperti curhat gitu. Nah, jadi saya curhat, saya ngapain di aksi nyata ini gitu. Jadi saya curhatkan tuh, saya mengaitkan materi bahasa Inggris alarm di semester 1. Semester ganjil ya contohnya. Dengan modul 1 mengenal diri sendiri. Dengan modul 1 mengenal diri sendiri. Saya mengaplikasikannya. Pokoknya kita curhat aja gitu mau ngapain. Karena membuat aksi nyata ini bukan membuat best practice ya. Bukan membuat karya ilmiah gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu mampu membuatnya seperti model best practice dan karya ilmiah, luar biasa gitu. Cuman kalau seandainya nggak punya waktu ya Bapak Ibu ya, apalagi yang banyak-banyak kegiatannya gitu ya, ya nggak apa-apa, sederhana aja gitu aksi nyatanya. Seperti yang saya tutorialkan malam ini. Saya mengaplikasikannya di kelas 7. Diceritakan mau di mana kita buat itu, di kelas 7. Dengan jumlah murid sekian gitu ya, dengan jumlah murid saya itu 16 orang. 16 orang. Nah, kemudian boleh lagi nih semakin dikembangkan ya untuk bagian uraian yang dikembangkan, diceritakan juga tuh gimana keadaan muridnya. Karena ini kan berhubungan dengan PKH tadi ya gitu diceritakan. Nah, murid saya di kelas itu begini-begini, silahkan dicurhatkan gitu sampai berapa paragraf. Nah, ecek-eceknya udah selesai lah. 16 orang. Nah, setelah uraian ini, jangan lupa itu buat dokumentasi. Buat judulnya dokumentasi. Nah, gitu kan. Kemudian masukkan foto-fotonya. Ya, kita insert lagi ya fotonya ya. Mana ya foto saya yang mengajar?
Contohnya aja ya, contoh doang nih. Nah, ini contohnya, contoh-contoh foto kegiatannya ya. Tapi bukan ini ya Bapak Ibu, ini contoh doang nih. Kebetulan ada foto-foto dengan murid. Nah, nih, jadi nggak, biar dia lebih bagus itu Bapak Ibu buat, ada bacaannya dokumentasi gitu. Jadi biar lebih, apa ya, biar lebih ngerti gitu nanti pemeriksanya, validatornya, penelaah aksi nyatanya. Oh, ternyata yang di atas ini uraiannya, yang di bawah ini dokumentasinya gitu. Nah, ini boleh ditarik ke atas. Sederhana sekali Bapak Ibu. Pasti lulus nih kalau begini. Yang penting dijelaskan kita ngapain. Kan aksi nyata itu aksinya apa? Nyatanya itu dari mana? Nyatanya itu ada nggak fotonya, kan gitu, ada nggak umpan baliknya, berarti nyata nih gitu. Kalau saya sih memikirkan filosofi saya tentang aksi nyata itu seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Susah banget. Oke, ini dokumentasinya boleh dijelaskan nih sedikit di dokumentasi ini. Ngapain mereka nih contohnya? Nah, murid saya minta berkelompok untuk mengenali diri mereka bersama teman-temannya gitu ya. Ini contohnya aja nih. Oke. Astaga. Oke, gini aja lah dulu. Nah, ini contohnya. Jadi fotonya itu kalau bisa ada keterangannya. Kalau nggak ada keterangannya juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada keterangannya lebih bagus lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Baru setelah dokumentasi, jangan lupa walaupun tadi tidak ada diminta umpan balik, buat saja umpan baliknya. Umpan balik dari murid. Karena tadi kan dari murid ya. Jadi nggak ada salahnya kita buat aja langsung umpan balik dari murid gitu judulnya. Nah, dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan. Nah, ini kalau bisa jangan satu foto ya. Kalau bisa tiga foto nih minimal. 3 foto ya minimal. Bapak Ibu boleh nih sambil dengar penjelasan saya di screenshot ya layarnya biar ternyata nih kalau bagian dokumentasi seperti ini penjelasan Wismanja. Nah, kalau bagian uraian ini namanya uraian. Uraian itu boleh kita ngambil dari Google untuk isinya atau boleh kita curhat ya. Ini sesi curhat nih. Kalau curhat itu pakai bahasa sendiri. Kalau ngambil dari Google dia lebih ilmiah gitu. Jadi bebas. Kalau boleh dua-duanya lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kalau nggak mau tipe yang seperti ini, nggak masalah ya Bapak Ibu. Ini salah satu model ya, salah satu model aksi nyata. Kalau nggak mau seperti ini, it's okay. Masih banyak model lain ya. Nah, umpan balik dari murid ya, umpan balik dari murid itu minimal sebenarnya ada ketentuannya ya, minimal itu 3. Minimal itu 3. Nah, ya Bapak Ibu, boleh nanti di umpan balik ini foto ya, foto murid. Kemudian kalau seandainya foto muridnya memegang umpan balik boleh, tapi harus jelas bacaan umpan baliknya. Atau kalau nggak mau seperti itu, contohnya nih, nama murid saya ya, Putri Handayani. Kelas 7. Nah, boleh. Menurut saya, kegiatan yang dilakukan bersama Miss Manja hari ini sangat menyenangkan gitu ya. Saya jadi lebih mencintai diri saya. Contohnya begitu ya, umpan baliknya nanti berarti kalau sudah seperti ini, isi pertanyaan umpan baliknya kan bagaimana menurut Ananda kegiatan hari ini? Nah, ini nanti jawaban muridnya gitu. Boleh kita ketik seperti ini, boleh juga kita lampirkan langsung ya yang dia tulis gitu, yang dia tulis
di kertas, nanti dilampirkan di sini, boleh. Bebas ya Bapak Ibu ya, mau yang mana. Inilah contoh sederhana dari aksi nyata. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Bapak Ibu di sini. Kira-kira semangat nggak mau buat aksi nyata? Mana nih emoticon love-nya? Sederhana kan Bapak Ibu? Mana nih Bapak Ibu semangat nggak mau bikin aksi nyata? Wah, ternyata mudah banget. Ternyata cuma seperti itu ya. Nggak perlu bikin kepala kita pusing, nggak perlu beli di Shopee ya Bapak Ibu. Saya semalam shock banget loh lihat di Shopee ada jualan aksinya apa ya, ini format template aksi nyata. Wah, luar biasa itu ya. Dijual template aksi nyata ya, dibuat seperti barang dagangan ya, luar biasa sekali itu orangnya, Masya Allah. Sehat-sehat. Ya, jangan dibeli ya Bapak Ibu. Aduh, segampang itu loh bikin aksi nyata. Masa beli di Shopee sih? Aduh, malu kita Bapak Ibu, kita guru loh. Ya, kalaupun sudah ini ya, sudah berumur ya, memang saya nggak menyalahkan gitu ada ataupun kurang sehat, tapi janganlah sampai membeli gitu ya Bapak Ibu di Shopee ya. Itu sudah keterlaluan. Sebentar ya, saya mau share sama Bapak Ibu satu aksi nyata yang lebih sederhana lagi, biar Bapak Ibu semua terinspirasi gitu ya. Kalau yang tadi yang kita buat bersama-sama barusan itu masih menggunakan teknologi. Di sini saya mau share aksi nyata yang tidak ada unsur teknologinya, hanya dikit gitu. Bentar ya. Saya buka dulu sebentar ya Bapak Ibu ya, yang luar biasa. Oh ini. Sebentar ya Bapak Ibu nih, nggak terlihat deh, mana ya? Ini kali. Masih sabar ya Bapak Ibu ya menunggu. Nah, sudah terbuka. Saya share screen ulang. Masih semangat nggak Bapak Ibu? Mana nih emoticon love-nya kalau masih semangat menunggu? Ya, bentar ya. Saya close dulu yang tadi. Nah, sudah terlihat belum layarnya? Belum, Dek. Iya, bentar, sedang loading. Kok tidak terlihat ya? Oke, sudah loading dia. Maaf ya Bapak Ibu, memang di sini jaringannya kami sama Bu Nur Hasana itu satu daerah. Jadi memang harus penuh kesabaran. Nah, nih. Sudah terlihat ya Bu Nur? Bu Nur Hasana? Oke, aman Bu. Nah, gimana Bapak Ibu? Cobalah Bapak Ibu sendiri deh yang menilai. Kalau tadi yang saya tutorialkan itu kita masih perlu laptop, kita masih perlu jaringan internet, kita masih perlu listrik untuk membuatnya. Nah, ini Ibu Gradiana membuatnya itu hanya di kertas, ditulis tangan. Masya Allah, ini saya sampai simpan loh. Ya, ini kalau ada Bu Gradiana nih di YouTube sama di Google Meet ya, Masya Allah Ibu keren banget. Tapi aksi nyatanya ini sayang sekali belum lulus. Ini saya yang meriksa, tapi belum saya luluskan. Apa penyebab nggak lulusnya? Kita lihat nanti sama-sama. Kenapa aksi nyata yang menyentuh Miss Manja ini sampai disimpan gitu ya, tapi tidak diluluskan gitu. Nah, nanti ada unsurnya kenapa tidak lulus. Nah, di sini cover yang dibuat Ibu Gradiana sama dengan yang saya ketik tadi. Benar kan? Ada bacaannya aksi nyata, kemudian melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, berarti aksi nyatanya adalah membuat asesmen. Kemudian oleh ibu siapa? Nah, karena ini ditulis tangan pakai pulpen dan kertas yang di cam scanner ya. Makanya dia jadi PDF itu karena di cam scanner. Jadi tidak bisa kita memasukkan foto di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa fotonya di-upload kayak Miss Manja tadi tutorialkan gitu. Nah, kemudian saya lanjut untuk covernya sudah mantap, luar biasa. Lanjut pada uraian, ini namanya uraian. Nah, di sini juga ditulis tangan, effort banget loh beliau ya menulis tangannya gitu ya. Apa itu asesmen? Nah, contohnya pengertian asesmen ini diambil dari Google boleh, Miss? Boleh. Bapak Ibu boleh diambil dari Google. Nah, ya. Arti asesmen, jenis asesmen gitu boleh ya, boleh.
Nah, jadi Bapak Ibu, saya kadang heran, apa yang bikin kita berat membuat aksi nyata? Apa yang membuat kita harus membeli aksi nyata di Shopee? Ini mohon maaf ya, saya ulang-ulang ya, yang membeli aksi nyata di Shopee, karena saya marah gitu. Kenapa coba sampai dibeli? Ya di Shopee itu cukup beli baju lah, baju, sepatu, tas gitu. Jangan beli template aksi nyata ya, Bapak Ibu. Aduh. Nah, ini namanya uraian. Ini tadi cover. Cover itu ada judul dan nama kita yang membuat, kemudian ada uraian ya. Ih, luar biasa nih, tulis tangan loh. Nah, ini masih uraian juga. Masih jenis uraiannya ya, apa itu asesmen diagnostik. Terus, wah luar biasa ini menulisnya nih, lumayan panjang nih. Nah, ini dia inti dari aksi nyata ini. Ternyata si ibu itu membuat soal asesmen yang nanti akan dia praktekkan di kelas. Dan ini soalnya. Oh, dari soal ini ternyata kita udah tahu ibunya guru apa. Guru matematika, ya kan Bapak Ibu, karena ada angka-angka. Ini nggak mungkin guru bahasa Inggris, nggak mungkin Miss Manja yang buat ini. Karena Miss Manja guru bahasa Inggris, mana ngerti kayak gini gitu ya. Saya matematika lemah. Nah, ini soalnya. Nah, kemudian yang foto, tengoklah Bapak Ibu, kameranya pun biasa sekali ya, tidak canggih, bukan iPhone atau Samsung S24 gitu ya. Nah, ini kalau saya ini waktu SMA dulu saya pakai handphone seperti ini Bapak Ibu, Mito dulu. Nah, kayak ginilah kualitasnya. Nggak masalah, bagi saya itu nggak masalah ya, yang penting ada fotonya. Berarti si ibu ngajarnya di SMP nih, kelihatan dari warna bajunya ya, warna roknya gitu ya. Wah, di SMP. Oke. Nah, bener tuh matematika. Nah, ini foto yang Bapak Ibu upload itu kami sebagai validator itu kami cek Bapak Ibu. Jangan nanti di atas ini matematika kayak gini ya, asesmen tentang matematika. Lah yang di bawah nggak ada angkanya, angka matematika. Isinya malah apa ya, pelajaran IPS contohnya. Waduh, tuh gawat tuh. Berarti nih nyolong nih, bukan foto asli kan gitu. Nah, ini foto beliau. Masya Allah, keren banget loh, serius. Nah, tuh. Nah, ini juga foto muridnya. Udah selesai. Nah, ternyata apa yang menyebabkan ini belum lulus? Ini yang di YouTube kayaknya kolom komentarnya nggak ditutup ya. Boleh komentar, ayo yang di YouTube. Apa nih penyebab aksi nyata ibunya nggak saya luluskan? Ternyata tidak ada feedbacknya. Betul. Nggak ada feedbacknya. Nah, kalau seperti ini, berarti sasaran si ibu ini dalam membuat aksi nyata kepada siapa? Murid atau guru? Murid ya. Nah, berarti nanti feedbacknya itu harus dari murid. Ditanya aja. Membuat feedback juga nggak susah, Bapak Ibu. Gampang. Cukup siapkan 3 pertanyaan template ya. 3 pertanyaan template. Yang pertama, apa pendapat Ananda tentang kegiatan hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan Ananda setelah saat melakukan kegiatan hari ini? Yang ketiga, apa yang akan Ananda lakukan setelah menjalani kegiatan hari ini? Kalau saya biasanya hanya 3 itu sih, istilahnya pertanyaan template yang saya tanyakan kalau ke murid Ananda, kalau ke rekan guru Bapak Ibu gitu. Nah, cuman dari 3 pertanyaan itu sudah selesai, sudah dapat umpan balik, itu dia ya. Nah, jadi kemarin saya tidak luluskan, kemudian saya kasih keterangan, silahkan ditambahkan aksi nyatanya. Tapi saya puji dong pastinya, ini aksi nyatanya keren banget ya, nggak ada teknologinya, cuman di foto-foto gitu aja. Kemudian nanti untuk umpan baliknya juga boleh yang tulis tangan di kertas seperti ini, ya, tulis tangan di kertas seperti ini, baru nanti di cam scanner gitu ya. Bapak Ibu, saya simpel itu membuat aksi nyata, ya kan? Nah, sekarang saya mau perlihatkan dulu dong. Ini Miss Manja ini udah validator, lihat dong, perlihatkan dong Miss Manja aksi nyata Miss Manja. Oke, saya perlihatkan Bapak Ibu. Aksi nyata yang mengubah hidup saya sampai bisa berbagi seperti ini. Nah, semua itu berawal dari yang topik Merdeka Belajar Bapak Ibu. Jadi saya sebenarnya bisa jadi narasumber itu berawal dari aksi nyata Bapak Ibu. Nah, topik Merdeka Belajar. Sehingga awalnya saya itu belum langsung bisa gitu menjadi narasumber seperti ini, sepede ini. Awalnya saya diundang oleh kementerian itu
tangan saya bergetar loh Bapak Ibu, karena langsung ribuan orang gitu ya, se-Indonesia yang menyaksikan saya memaparkan tentang aksi nyata ini. Tadi saya perlihatkan dulu. Nah, saya mengambil aksi nyatanya Merdeka Belajar nih, judulnya panjang banget gitu ya. Jadi judulnya ini yang membuat orang kementerian itu tertarik gitu. Nah, ini feedback yang saya buat. Apakah strategi yang disampaikan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar? Ya, saya perbesar dulu ya. Kecil sekali ini di layar. Nah, tuh. Ini kalau Bapak Ibu ngerti membuat Google Form ya. Kalau yang istilahnya nggak ngerti teknologi, silahkan buat seperti yang tadi. Udah saya tutorialkan ya. Nah, tuh mudah-mudahan yang saya tutorialkan malam ini benar-benar menginspirasi Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu bersemangat membuat aksi nyata ya Bapak Ibu. Jangan di dalam mindsetnya itu, wah harus Canva nih, harus teknologi. Enggak, ya enggak. Saya patahkan itu. Dari tulisan tangan aja bisa kok tercipta aksi nyata yang luar biasa gitu ya. Dari handphone kita, mungkin kalau ada yang masih pakai Nokia jadul yang kameranya seperti burem-burem gitu ya, nggak masalah. Kita nggak menilai dari seperti itu Bapak Ibu. Kita menilai niatan Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata itu bagaimana gitu. Lengkap nggak komponennya, begitu ya. Nah, kalau yang punya saya kebetulan saya ngerti membuatnya dari Google Form. Nah, dari sini kelihatan ya ada 5 guru yang menjawab gitu ya. Nah, bahkan di aksi nyata pertama saya ini nggak ada ininya ya, nggak ada covernya lagi ya. Ini aksi nyata perdana loh, belum ada covernya, langsung ke umpan baliknya gitu nih. Umpan balik semua. Apakah strateginya sesuai? Biasa aja pertanyaannya, nggak ada yang ribet-ribet. Mudah nggak diterapkan gitu. Simple saya. Membuat aksinya itu saya orangnya simple, minimalis, nggak mau meribet-ribetkan diri sendiri. Nah ini, tunggu ya. Nah ternyata aksi nyata yang saya buat itu ada link videonya di YouTube. Nah nih Bapak Ibu, subscriber saya dulu 73 ya, astaga. Kalau sekarang udah ribuan. Nah, waktu saya jadi narasumber kemarin tuh dipromosikan sama PMM ya, di ini namanya di follow ya, di subscribe ya channel Miss Manja gitu kemarin itu, makanya banyak. Kalau sekarang aksi nyata saya yang ini dulu masih 6 orang yang nonton, sekarang tuh udah ribuan Bapak Ibu. Nah jadi kenapa di sini nggak ada covernya di aksi nyata Miss Manja yang katanya gara-gara aksi nyata ini dia jadi narasumber di PMM? Karena saya buat video, itu jawabannya. Nah di video ini kan pasti ada covernya kan gitu. Nah, kemarin saya dapat pertanyaan, boleh nggak aksi nyata dalam bentuk video? Boleh, cantumkan linknya dan bisa diklik kayak gini atau di screenshot tuh. Ini videonya, terus channel kita gitu ya. Nah ini udah banyak banget nih yang komen nih, beribu-ribu nih Bapak Ibu ke bawah ya, kemarin itu. Nah, yang ini, komentar ini itu bukan feedback namanya ya, jangan disebut ini feedback. Feedback itu atau umpan balik itu didapatkan ketika si aksi nyatanya itu udah kita lakukan, kemudian kita sebarkan sama guru lain, minta dong pendapatnya gitu. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu screenshot, contohnya nih screenshot ini aja deh feedbacknya, mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan feedback dari aksi nyata yang ini, yang punya saya ini, bukan. Ini feedback untuk aksi nyata yang udah diupload di PMM, ya itu harus kita bisa bedakan. Kalau feedback aksi nyata yang saya buat video itu yang ini nih, yang ini dia feedbacknya. Ya, bisa ya Bapak Ibu membedakannya. Makanya kalau Bapak Ibu nanti membuat aksi nyata, Bapak Ibu screenshot dari sini, itu kami tolak sebagai validator, nggak kami luluskan. Karena kalau seandainya ngambil dari sini, kemudian digabung nanti dengan link PDF-nya, wah nih pasti nipu nih aksi nyatanya. Komentar ini hanya muncul kalau kita sudah mengirim aksi nyata di PMM. Kalau belum mengirim aksi nyata di PMM, mana mungkin dapat komentar, kan begitu logikanya ya. Jadi sekali lagi jangan diambil komentar ini sebagai umpan balik aksi nyata, karena sudah pasti ditolak ya Bapak Ibu, ditolak. Nah, itu dia contoh satu aksi nyata saya. Kemudian saya mau perlihatkan yang lebih sederhana gitu ya, yang membuat orang kok ternyata segampang itu bikin aksi nyata, Miss Manja nggak ribet-ribet. Betul Bapak Ibu, semudah itu. Nah ini contohnya nih, saya perlihatkan ya.
Bentar ya, lagi loading. Oh, ini saya ngambil dari, ini belum simpel nih. Itu lagi rajin kemarin. Ini saya mau perlihatkan yang simpel, karena saya yakin memang siapa sih orang yang nggak mau bikin aksi nyata yang simpel gitu ya. Fasilitator pembelajaran ini deh kayaknya kemarin. Kita lihat dulu ya loadingnya, Bapak Ibu sabar ya. Nah nih, ini saya ngambilnya percakapan coaching dengan peserta didik yang memiliki potensi. Nah tuh, ada covernya. Saya perbesar lagi ya. Oh, ada covernya nih. Aksi nyata oleh diri saya. Ini judulnya, percakapan coaching dengan murid. Nah, lihatlah Bapak Ibu. Uraiannya itu saya curhat. Pada aksi nyata ini saya memilih satu peserta didik yang menurut saya paling bisa dikembangkan potensinya untuk dilakukan coaching, percakapan. Kemarin saya ada yang nanya, Miss kalau coaching itu gimana cara merekamnya dan membuatnya ke PDF gitu ya. Nih ibunya bingung gitu. Saya nggak ngerti Miss. Kan kalau coaching harus ada video, harus direkam Miss. Gimana cara bikin video ke PDF gitu ya. Nggak bisa di video di PDF kan. Nggak bisa rekaman suara di PDF kan. Jadi caranya ya begini aja. Ya kita aja yang curhatkan dalam bentuk tulisan gitu. Ya. Contohnya potensi yang dikembangkan. Ya, saya jelaskan aja situ. Nih, udah saya besarkan sedikit tulisannya kan biar muat satu layar itu ya kan, satu PPT-nya gitu. Satu halamannya gitu. Kemudian lanjut. Saya memilih satu ide topik. Pokoknya seperti kita, kalau saya menganggap PMM itu teman saya gitu ya, bestie saya. Makanya saya curhat. Dia si bestinya nyuruh buatlah aksi nyata biar saya kasih sertifikat, kata bestie kita kan. Kata si pelatihan mandiri, ya udah saya buat nih yang seperti ini, yang simple, nggak buat saya ribet, yang walaupun saya ngerjakan aksi nyata saya tetap enjoy aja, saya tetap bisa ikut praktisi mengajar, saya tetap bisa ikut seleksi guru penggerak gitu, semua saya bisa ikut, yang karena aksi nyatanya ya itu tadi sederhana. Kalau nggak mau pakai teknologi ya tulis tangan silahkan, nggak masalah, nggak ada yang mempermasalahkan itu mau pakai teknologi atau tidak. Yang penting sekali lagi lengkap komponennya. Ada judul, kalau bisa ada cover, ada uraian, ada foto, dan ada umpan balik. Itu dia ya. Nah, nih. Nah, tuh saya memilih. Ya, cuman satu kalimat, tapi saya besarkan gitu ya Bapak Ibu nih, termasuk agak ini ya, licik juga nih Miss Manja ini ya, gitu. Tapi nggak masalah, nggak masalah, malah seperti ini lebih original karya kita ya kan. Bukan ngambil ini Bapak Ibu ya kan, bukan ngambil punya teman yang ternyata ketika kita ambil punya teman, punya dia nggak lulus, punya kita lulus. Wah itu kasihan banget tuh teman kita ya, jangan seperti itu ya. Nah nih, udah saya bikin nih dokumentasi satu halaman lagi nih, astaga. Nah baru ada foto-foto saya tuh, nah jelas. Nah feedback, nah nih seperti ini. Nah, ini kebetulan saya mintanya ke teman-teman ya. Boleh, nggak ke muridnya, bebas, boleh juga. Karena kebetulan di aksi nyata ini feedbacknya boleh dari murid dan boleh dari rekan sejawat gitu. Kalau yang kayak tadi kan, yang PKH itu kan harus dari murid, maka mintalah dari murid. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang simpel-simpel aja, yang tidak, sekali lagi, yang tidak meribetkan kita. Nah, jangan sampai nanti nanti kita termakan konten gitu ya. Wah, zaman dulu guru fokus mengajar. Kan memangnya zaman sekarang kita nggak fokus mengajar? Coba saya tanya Bapak Ibu. Memangnya Bapak Ibu nggak fokus juga nih mengajar sekarang gara-gara PMM? Sampai segitunya nih, lebih banyak buka PMM daripada yang lain-lain. Nggak mungkin kan? Pasti tetap fokus kan? Nah, nih kita lihat lagi contoh aksi nyata saya yang P3. Ya loading. Nah, contohnya nih, Miss Manja saya udah terlanjur bikin aksi nyatanya itu video dan udah saya upload di YouTube. Gimana dong, Miss? Boleh. Nanti semua bagian-bagian videonya yang udah terlanjur upload di YouTube, silahkan di screenshot. Contohnya di bagian covernya nih. Nah, ini kan di YouTube ya, oleh siapa?
Nah, kemudian isinya tuh, ini hasil screenshot YouTube karena saya udah terlanjur buat video di YouTube, bukan dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi ya udah videonya itu aja saya screenshotin gitu. Ini screenshot, jadi isinya foto semua nih. Nah, tuh. Kalau kita upload video di YouTube, kemudian ada komentar, nah komentarnya itu boleh sebagai umpan balik atau feedback karena bukan di sini letaknya. Tapi di sini boleh. Nah, ini udah umpan balik nih namanya, walaupun nggak saya kasih judul. Nah, baru saya cantumkan lagi link videonya gitu. Atau Bapak Ibu contohnya nanti mengupload poster gitu kan, menyebarkan kurikulum merdeka. Ini ngomongnya belibet banget sih. Kemudian disebarkan posternya di Facebook contohnya, baru dapat komentar 5 dari teman-teman. Silakan di screenshot komentarnya dan itu jadikan umpan balik. Boleh kayak saya nih. Simple loh Bapak Ibu, ya Allah, sesimpel itu. Nah, tengok nih. Mantep banget Bu Guru nih, ada 3. Alhamdulillah lulus. Ya kan Bapak Ibu ya. Padahal cuma niatnya mau mau konten ala-ala YouTuber, buat tentang aksi nyata profil pelajar Pancasila, lulus nih. 1 kali ini ya. 1 kali dayung 2 pulau terlampaui gitu ya. Nah, sesimpel itu. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Udah banyak nih saya jelaskan. Mau yang pakai tulisan tangan, silahkan. Mau yang hanya modal di Google dokumen aja atau Microsoft Word aja nanti silahkan. Mau yang upload video di YouTube baru cuman di screenshot aja silahkan nih, boleh nih contohnya punya saya. Atau buat di Canva kayak yang coaching tadi boleh ya. Sudah lengkap semua saya kasih tahu tuh karena saya aksi nyatanya udah selesai 37 topik. Nah, udah selesai 37 topik jadi macam-macam karena udah banyak selesai macam-macam nih. Kita lihat dulu nih yang KKTP, bagaimana pula nih modelnya. Nih pokoknya sampai Bapak Ibu bosan lah nengok aksi nyata saya. Tuh. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau contohnya nih kita kan mau ngambil aksi nyata KKTP. Ternyata kita lagi nggak mood nih membuat KKTP baru. Dan ternyata kita sudah membuat KKTP semester lalu. Ya udah screenshot aja. Yang KKTP semester lalu tempel. Selesai, nggak usah ribet-ribet. Nah, jangan lupa ada dokumentasi. Tuh, baru ada formulir feedbacknya ya, jelas ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan, apalagi ada tandanya dokumen seperti ini, wow, ini keren banget nih, udah ya, lengkap. Ini berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 halaman doang. Paling kan kalau yang formulir feedback ini kan dari Google Form ya, tinggal kita satukan aja di I Love PDF. Dah, hanya dengan 8 halaman sudah berhasil gitu membawa sertifikat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sesimpel itu Bapak Ibu membuat aksi nyata. Coba kita lihat ya. Nah, tuh udah selesai ya 37 topik. Nah, jadi sekali lagi sebelum saya akhiri tutorial kita yang bersama-sama kita lakukan walaupun secara daring Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu yang menyimak itu pasti merasa, aduh ternyata sesimpel itu ya Miss ininya membuat aksi nyatanya gitu ya. Mudah-mudahan terinspirasi dan jangan meribetkan diri sendiri dalam membuat aksi nyata. Kalau memang nggak ada laptop nggak masalah. Silahkan ditulis di kertas, HPS juga boleh aksi nyatanya ya. Itu aja Bu Nur Hasana penjelasan saya malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu saya tunggu aksi nyatanya ya. Mudah-mudahan saya yang validasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Manja yang telah memberikan materi yang sangat mengasihkan bagi kita semua. Boleh dong kita klik emoticon, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah gitu. Baik Bapak Ibu, saya rasa dengan penjelasan yang sangat jelas tadi, yang sangat singkat tapi padat ya Bapak Ibu, saya rasa bisa menggugah kita, bisa menyemangati kita, bisa menginspirasi kita semua
untuk lebih giat lagi. Nah, saya sendiri secara pribadi setelah mendengarkan pemaparan tadi, saya sudah terpancing gitu kan, sudah pengen ngegas juga gitu untuk melakukan aksi nyata. Baik Bapak Ibu, setelah kita lewati rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini, pemaparan aksi nyata PMM ya. Jadi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab tentang KOSP ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita berikan dua kesempatan kepada dua orang untuk bertanya ya Bapak Ibu. Karena nanti kalau tidak kita batasi, kita akan kebablasan waktu Bapak Ibu. Karena ini adalah materinya, ya materi yang sangat menarik sekali. Siap. Oke, Bapak Ibu. Untuk penanya pertama, saya silakan kepada Ibu Wahyuni. Silakan Ibu Wahyuni. Oke, Ibu Wahyuni. Silakan open mic-nya. Ini kok ada yang presenting ya? Ini yang kita takutkan nih Bapak Ibu. Ya. Gimana nih cara Ibu Mentin, Ibu. Oke, udah. Ibu Wahyuni, silakan Ibu Wahyuni. Oke, jika Ibu mau Wahyuni mungkin ada kendala, kami ke Ibu Dian Kesumawati. Silakan Ibu Dian. Halo, saya Ibu Wahyuni. Selamat malam. Mikrofon saya baru dibuka. Oke. Ya, mohon maaf Ibu Dian, kita ke Ibu Wahyuni dulu ya. Ya, silakan Ibu Wahyuni. Iya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu narasumber dan pembawa acara. Dari yang ini tadi saya sangat tertarik dan sangat memberi ilmu kepada saya, ilmu baru. Jadi yang tadi aksi nyatanya dengan tulis tangan. Feedback itu saya menyimak tadi ada 3 pertanyaan kepada anak. Nomor 3-nya sudah saya catat, tapi nomor 1 dan 2-nya belum saya catat. Jadi saya minta tolong ke Ibu Manja supaya mengulang lagi. Nomor 1 tadi pertanyaan kepada anak apa? Nomor 1 dengan nomor 2. Baik. Nomor 3, ya. Baik. Sekian saja. Siap. Baik Ibu. Selamat malam. Bisa pesannya sudah kami tangkap. Ya, silakan kepada Ibu Manja untuk memberikan penjelasan kembali. Ini terkait feedback atau refleksi ya. Silakan Ibu Manja diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa dia dikategorikan sebagai feedback. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Bentar ya, Bapak Ibu. Saya share screen kembali. Biar lebih ini ya, biar lebih seru ya. Ini contohnya kita mau bikin umpan balik tadi. Nah, oke, saya perbesar dulu. Sudah lihat Ibu Nur ke screen saya? Oke, aman, bisa. Oke, mantap. Pertanyaannya, kalau saya biasanya untuk murid, baik itu murid atau guru Bu, sama aja. Pertanyaan pertama itu saya selalu tanya, bagaimana pendapat, kalau dia murid kan Ananda ya kan, biar lebih bagus. Kalau dia rekan sejawat kan bapak ibu gitu kan, bapak ibu guru gitu. Nah, terhadap kegiatan, boleh dibuat kegiatan, boleh aksi nyata ya. Aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan. Aksi nyata yang saya lakukan. Atau ibu ya boleh. Pokoknya seperti inilah intinya gitu.
Ibu atau saya. Kalau yang ibu itu untuk murid, yang saya itu untuk rekan sejawat. Nah, berarti nanti ini jawabannya kan yang si Putri ini. Ya, saya bikin jawaban murid. Jawaban murid saya kan ini nih. Untuk yang nomor 1. Nah, ini masuk dulu. Nanti biar tahu tuh untuk apa. Untuk buat aksi nyata besok gitu ya. Nah, silakan di screenshot. Kalau yang dari YouTube nanti diingat aja link YouTube-nya Bapak Ibu ya. Lumayan tuh disimpan untuk tutorial. Ini saya udah lupa nih kemana ya kemarin kata Miss Manja. Oh ya ada YouTube-nya kemarin tuh saya nonton di YouTube aja gitu boleh. Kemudian pertanyaan kedua biasanya berhubungan dengan perasaan. Bagaimana perasaan Ananda atau Bapak Ibu boleh ya setelah mengikuti kegiatan hari ini. Kegiatan ini gitu. Nah, nanti dijawab tuh sama muridnya kan jawaban. Contohnya oleh si Roy, ya murid saya, Roy Hasibuan. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini sangat bahagia, senang sekali. Nah, kalau soalnya kita pengen tahu kenapa dia bahagia, boleh nanti tanya nak kenapa perasaannya bahagia atau disambung di sini, mengapa gitu. Boleh ditambah, boleh enggak ya, karena nanti kan ada bakalan ada alasannya gitu. Karena contohnya Miss Manja menghadirkan suasana baru di kelas. Ini contoh aja. Boleh alasan, boleh kita pengen tahu alasannya, kita tambah mengapa. Boleh mengapanya ini nggak ada gitu, bebas ya. Boleh ada, boleh nggak ada. Sampai sini aja juga udah keren gitu. Kemudian yang ketiga biasanya itu rencana tindak lanjut. Kalau saya bikin umpan balik itu selalu seperti itu. Apa pendapat, apa perasaannya, dan apa tindak lanjutnya gitu. Apa tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, ini kita jelaskan tindak lanjut itu nanti hari ini anak-anak bakal ngapain nih kalau udah tahu seperti ini tentang PKH ini. Nah, nanti kan mereka jawab tuh jawaban nanti murid. Contohnya Sinta Pohan gitu ya. Jawaban dia adalah saya akan mengaplikasikannya di rumah. Itu boleh. Seperti itu Ibu, kira-kira. Apakah cukup jelas? Cukup jelas Bu. Terima kasih banyak. Manja, selamat malam. Oke, baik Ibu Wahyuni, bisa difahami ya jawaban dari Ibu Manja. Jadi saya simpulkan bahwa untuk feedback itu bisa kita buat apa pendapat ya, boleh kepada murid ataupun kepada guru. Kemudian apa perasaannya, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan yang telah kita laksanakan. Kemudian untuk selanjutnya apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dari kegiatan yang telah kita lakukan. Demikian ya Ibu Wahyuni ya. Selanjutnya boleh saya persilahkan ke Pak Oktav Miansah. Pak Oktav silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Oktav Miansah dari Palembang. Salam untuk semuanya. Yang ingin saya tanyakan mengenai feedback. Kalau seandainya ada feedback yang diberikan oleh murid ataupun guru yang kita jadikan atau kita minta feedback, ada feedback yang
negatif, apakah itu akan menjadi penilaian dari kurator itu sendiri untuk mendapatkan hasil validasi yang baik? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Oktav. Ya, langsung saja Bu Manja. Nah, apabila ada feedback yang tidak baik atau bernuansa negatif, nah itu bagaimana? Apakah akan mengurangi penilaian dari validator? Silakan Ibu Manja diberikan jawaban. Oke, baik. Nah, ini keren nih pertanyaannya. Nah, kalau ada feedback, kalau seandainya kita terlanjur buat di Google Form gitu ya Pak ya, di Google Form ini kan kita nggak bisa ganti gitu, atau kita nggak bisa hilangkan gitu ya Pak responnya, karena dia kan sudah otomatis menyatu. Jadi tidak masalah, tidak ada mengurangi penilaian Bapak dari kami validator, karena kami nilainya itu bukan dari apa ya, kalau istilahnya apakah harus sukses gitu aksi nyata ini, harus dapat respon yang luar biasa bagus, enggak harus. Karena memang ya sesuai itulah faktanya, masih ada gitu yang ternyata memberikan feedback yang negatif, nggak masalah. Tapi kalau seandainya feedbacknya itu ditulis tangan, lebih baik nggak usah dicantumkan. Kalau memang masih ada feedback bagus lainnya gitu. Tapi kalau dia nanti sekali lagi kalau lewat Google Form kita memang nggak bisa hapuskan itu gitu. Jadi memang mau nggak mau bakal terlihat. Tapi kalau tadi jawaban dari pertanyaan Bapak itu tidak mempengaruhi seperti itu. Oke, baik Pak Oktav, ya bisa dipahami ya Pak Oktav ya. Jadi Pak Oktav nggak usah khawatir, kalaupun ada feedback yang kurang baik atau negatif, nah saya rasa validator juga sudah lebih mengetahui hal itu daripada kita yang memberikan feedback. Jadi saya rasa tidak usah khawatir Bapaknya ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali tidak bisa kami layani semua Bapak Ibu yang sudah raise hand. Ya kita batasi hanya 2 pertanyaan di sini. Namun sebelumnya izinkan saya Bu Manja untuk membacakan pertanyaan peserta kita yang sudah hadir di YouTube ya. Ini ya, ada dari Ibu Nur Farida. Oke, ada dari Ibu Nur Farida Suryani. Kalau sudah buat dan upload aksi nyata di PMM, tapi foto dokumennya hanya 1, bagaimana? Apa tidak bisa divalidasi? Nah, karena tadi penjelasan dari Ibu Manja minimal fotonya 3 ya. Nah, sementara ini yang di-uploadnya cuma 1. Jadi itu bagaimana Ibu? Silakan. Iya, wah bagus nih pertanyaannya. Baik, ternyata si Ibu Nur Farida Suryaninya hanya mengupload fotonya 1 gitu ya. Karena mungkin kurang tahu gitu ya Bu ya, baru setelah webinar ini cerahan ya, kalau ternyata kalau untuk foto itu bagusnya 3 gitu ya. Nah sebenarnya tidak masalah Bu, karena kan validator bukan saya aja gitu, banyak. Kami aja yang angkatan 1 itu ada 200 orang gitu. Nah karena gini Bapak Ibu, validator ini kan mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu ya. Kalau kayak saya sebenarnya 1 pun saya luluskan gitu, karena memang sudah ada buktinya. Karena tadi itu aksi nyata gitu, aksinya apa yang membuat aksinya itu nyata ya, foto sama umpan balik. Kalau saya kan itu tadi rumusnya ya, aksinya apa, contohnya menyebarkan lewat Facebook, nah itu aksinya. Tandanya kalau itu nyata, Facebook dia apa, di screenshot gitu. Nah ada screenshotnya, ada fotonya gitu. Nah kalau cuma 1 sebenarnya nggak masalah Bu, tapi kalau untuk saya langsung bilang itu lulus atau enggak, ya kita lihat dulu lah. Kalau nanti keluar sertifikatnya berarti boleh gitu 1. Kebetulan dapat validatornya yang enggak ini ya, enggak terlalu mempermasalahkan gitu. Nah, kalau seandainya dapat validatornya yang dia harus 3, nah pasti kan ditolak gitu ya, pasti dibalikin aksi nyata Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu itu heran gitu, kenapa aksi nyata saya dan teman saya itu saya nggak diterima, teman saya itu diterima, padahal semuanya mirip. Ya itu tadi, yang meriksa kan nggak 1 orang, beramai-ramai gitu Bapak Ibu. Cuman sekali lagi, alangkah lebih bagusnya kita mencegah gitu ya, untuk kedepannya lebih baik 3. Kalau 1, untung-untungan gitu, apakah diluluskan atau enggak, itu sih Bu jawaban dari saya.
Oke, baik, terima kasih Bu Manja. Jadi cukup jelas ya Ibu Nur Farida ya. Jadi jika bisa kita lebihkan dari satu karena beda validator, beda selera ya. Jadi Iya, kayak Indomie ya Bu. ya, jadi kita ini aja ya, kita wanti-wanti aja. Kita ke amannya saja, seperti itu menurut saya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan kembali dengan Bu Manja ini kayaknya. Jadi webinar kita malam hari ini tidak akan sempurna jika kita tidak ada tugas seperti itu. Benar. Ya, jadi sebagai tindak lanjut dari webinar kita pada malam hari ini. Kembali kami silakan kepada Ibu Manja untuk memaparkan atau menjelaskan tugas apa sih nanti yang akan kami kerjakan gitu, Bu. Silahkan Ibu Manja. Benar. Baik Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu semua ya yang di YouTube sama di Google Meet udah pada tahu kan kalau ini sebenarnya judulnya pelatihan kan, kegiatan kita dari semalam. Nah, Bapak Ibu di mana-mana kan kalau pelatihan itu kan ada tugasnya. Kenapa ada tugasnya Miss Manja? Karena di RHK poinnya lebih tinggi Bapak Ibu. Poinnya itu kalau pelatihan itu 8. Sementara kalau webinar itu 4, makanya kenapa dia poinnya 8? Karena ada tugasnya. Tugasnya ribet kok, bukan disuruh Bapak Ibu buat aksi nyata. Ini saya bacakan ya sebentar. Bu Erna lagi buka laptop nggak Bu? Bisa nggak di-share yang syarat pelatihan kita kemarin? Sebentar ya. Yang syarat pelatihan kita, atau bentar ya Bapak Ibu. Boleh satu pertanyaan lagi nggak Bu Nur sambil mengirim link saya ke apa Bu? Ke email Bu Nur, tolong. Oke, baik. Silakan. Boleh Oke, open mic ini, angkat tangan. Dan tentu saja kita ke Bapak siapa ya? Oh, itu Bu Dian. Saya tadi. Ya, kita ke Ibu Dian kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kusumawati dari Sumatera Selatan. Yang ingin saya tanyakan ya Miss Manja, ketika kita mau membuat aksi nyata itu kan ada form yang kita isi, kalau nggak salah itu ada deskripsi sama refleksi. Kemudian setelah itu nanti baru kita upload dokumen aksi nyatanya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membuat deskripsi dan refleksi yang baik gitu ya, dan apakah deskripsi dan refleksi ini mempengaruhi nilai kita untuk divalidasi gitu. Kalau soal deskripsinya bagus nanti divalidasi, atau cuman yang mempengaruhi itu cuman yang dokumen aksi nyatanya saja. Itu yang pertanyaan saya Miss Manja, itu saja. Mantap. Oke, izin saya jawab. Ya, silakan Ibu Manja. Ya, makasih Bu Erna. Mungkin bisa diperbesar lagi Bu, saya nggak jelas di sini sambil saya jawab pertanyaan Ibu Dian. Nah, untuk yang peserta lain boleh sambil baca dan menyimak saya ya sama Bu Dian diskusi ya. Nah, untuk refleksi itu sama deskripsi itu sebenarnya syarat tambahan Bu. Contohnya nanti Ibu bikin judulnya itu di aksi nyata Ibu contohnya nggak Ibu jelaskan Ibu ngapain gitu. Dan saya sebagai validator itu masih bingung nih apa sih aksi nyata Ibunya gitu ya. Nah, jadi saya bakal baca deskripsi sama refleksi Ibu tadi gitu. Siapa yang terlibat di situ? Karena kan di refleksi itu ada pertanyaan, siapa aja yang terlibat, bagaimana perasaan, kan sama nih dengan yang umpan balik ya pertanyaannya. Nah, jadi tujuannya Ibu sebenarnya, Bapak Ibu semua mengisi refleksi dengan deskripsi itu untuk membantu si validator kalau ternyata dia gagal fokus dalam menangkap aksi nyata yang Bapak Ibu buat gitu. Nah, untuk masalahnya mau sebagus apa tulisannya, menurut saya nggak usah formal-formal kali Bu, kayak curhat tadi itu aja gitu. Yang jelas di deskripsi dan refleksi itu menggambarkan aksi nyata kita yang udah kita pilih gitu Bu. Nah, jadi itu hanya sebagai pelengkap. Kalau seandainya di deskripsinya itu singkat-singkat pun nggak masalah. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu, kan terkadang ada nih Bapak Ibu yang suka gitu ya menulis, mengarang gitu, silahkan.
Itu hanya untuk memperjelas lagi gitu kepada validator, oh bahwasanya aksi nyatanya ini gitu. Karena terkadang ya itu saya sendiri pernah menemukan namanya namanya itu seperti nama perempuan tapi di fotonya laki-laki, makanya saya lihat lagi ke deskripsinya itu benar nggak ini apa gitu ya, sesuai nggak dengan yang dipaparkan di PDF gitu. Nah jadi sebenarnya itu biar validatornya nggak bingung gitu, Bu. Ya, terima kasih Miss Manja atas Iya, jawaban. sama-sama. Nanti saya perlihatkan ya contoh deskripsi saya. Nah, karena sudah tampil ya Bapak Ibu, langsung aja ya Bu Nur izin ya saya bacakan nih syaratnya mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Mungkin saya paham ya, saya maklum kalau di hati Bapak Ibu mungkin ada sedikit kurang suka gitu. Kenapa sih ada tugas-tugasnya? Ini kita udah gratis Bapak Ibu. Nih kita pelatihan ini gratis ya. Saya nggak ada nyuruh Bapak Ibu donasi, nggak ada nyuruh Bapak Ibu ngirim duit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena dia gratis, makanya kan segala sesuatu yang gratis itu ada syaratnya ya, sama kayak beasiswa gitu ya Bapak Ibu, ada syaratnya. Karena apa? Karena kita nggak mengeluarkan apapun, nggak mengeluarkan materi gitu. Nah, di sini sama-sama kita baca ya. Syaratnya itu hadir dan mengisi presensi selama 2 hari berturut-turut. Nah, di sini saya juga minta maaf Bapak Ibu yang japri saya itu nggak saya, istilahnya kalau dalam bahasa Medan itu nggak saya terge gitu ya. Di terge itu nggak saya baca, nggak saya peduliin chat WA-nya. Karena memang sekali lagi kita ini membuat pelatihan ini kolaborasi Bapak Ibu dengan komunitas belajarnya Bu Erna. Jadi harus profesional gitu ya. Nah, makanya absensi itu dari semalam itu cepat kami tutup karena kami udah sepakat seperti itulah kebijakannya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kami juga memohon ini ya pengertian Bapak Ibu gitu. Jadi wajar sih ada syaratnya karena itu tadi gratis. Kalau kita bayar kan kita bisa ngatur panitia gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngasih duit sama saya, pasti Bapak Ibu pasti bisa protes gitu. Ini kan nggak ada gitu. Kita sama-sama sadar bahwasanya oh iya harus hadir dulu nih baru dapat sertifikat. Kemudian ternyata itu nggak cukup. Mengerjakan tugas. Nah, tugasnya adalah pelatihan mandiri topik AAP. Ayo dicatat nih Bapak Ibu topiknya. AAP itu kepanjangan dari Ayo Atasi Perundungan. Nah, cuman 2 modulnya. Bapak Ibu nggak ada bikin aksi nyata kami suruh. Hanya menyelesaikan modul 1 dan modul 2 pada topik AAP. Kalau udah selesai, alhamdulillah kan Bapak Ibu nggak perlu capek-capek lagi. Nah, tuh modul 1 dan modul 2. Udah ya? Udah dicatat kah? Nanti saya perlihatkan ya topiknya nanti di pelatihan mandirinya itu di mana. Kemudian cara tandanya Bapak Ibu udah menyelesaikannya itu nanti Bapak Ibu foto boleh boleh megang HP atau megang laptop. Tapi kalau bisa laptop ya Bu Er. Karena kalau dari laptop kelihatan namanya ya Bu ya. Bu Erna. Ya, kalau dari laptop itu terlihat nama betul. Bapak Ibu. Nanti dicontohkan lagi ya Miss Manja caranya. Oh iya boleh. Besok nanti saya contohkan berfoto itu ya. Dari laptop kalau topiknya udah selesai. Nah, nanti kenapa harus dari laptop biar terlihat nama Bapak Ibu? Karena kan cuman screenshot kami minta. Nggak susah Bapak Ibu, cuma di di foto Bapak Ibu udah menyelesaikan tadi megang laptop nih, contohnya megang laptop. Kalau nggak mau terlihat wajahnya boleh pakai helm ya. Karena gini Bu ada ini peserta ini yang nggak mau wajahnya terlihat gitu Bu, yang nggak masalah ya. Boleh pakai helm atau masker. Ya mungkin dia takut aurat Bu Erna terlihat wajahnya, nggak masalah. Nah kemudian nanti dipegang laptopnya baru nanti kan terlihat tuh kami cek. Kalau contohnya yang pegang yang fotonya ini laki-laki nanti namanya ada unsur perempuannya itu pasti bohong dong gitu kan. Nah itu dia ya Bapak Ibu. Jadi selesaikan modul 1-2 ini seminggu waktunya kami kasih, lama ya, nggak usah terlalu buru-buru. Nah kalau udah selesai nanti foto baru diupload di kantung tugas, linknya nanti kami bagikan di grup WA. Tolong kepada panitia silakan dibagikan link grup WA kita di kolom chat kolom chat Google Meet sama YouTube ya. Kemudian
Tidak menerima screenshot dari handphone ya. Kalau screenshot dari handphone nanti nggak nampak nama Bapak Ibu. Bisa-bisa aja minjem HP teman gitu ya. Kita harus jujur Bapak Ibu. Kemudian tugasnya itu 11 Februari, masih lama ya. Jam 12 malam terakhir ya. Kantung tugasnya itu sudah disediakan panitia, nanti kami kirimkan ya. Sertifikat itu dibagikan di tanggal 18. Jadi memang agak lama karena kita pelatihan. Pelatihan itu durasinya kan nggak bisa cepat selesai. Nanti kita dimarahin gitu Bapak Ibu. Kalau bikin pelatihan 1 hari keluar sertifikat itu abal-abal itu ya. Ibarat kalau praktek dokter itu yang tukang giginya gitu ya, yang nggak betul itu gitu. Kalau kita ada waktunya seminggu mengerjakan modul, terus menunggu sertifikatnya juga nggak lama. Ya 5 hari Bu Desi, benar. Mungkin itu aja Bu, penjelasan dari saya. Ada nggak tambahan dari Bu Erna? Iya, baik, terima kasih Bu Manja. Sebelum kita ke closing statement, apakah dari Bu Erna masih ada yang ingin disampaikan? Cukup Bu Nur, nanti langsung diarahin ke Miss Manja aja bagaimana caranya gitu ya. Kemudian yang difoto seperti apa gitu. Miss Manja mungkin bisa ada sambil on cam Bu Manja. Kebetulan cuma 1 laptop pula Bu, belum sempat foto juga. Besok aja kali ya kita contohkan. Nah, ini dia topiknya ya Bapak Ibu, yang AAP, ayo atasi perundungan, yang ini ya, yang warna biru ini nih. Nih, yuk di screenshot dulu nih Bapak Ibu, yang di YouTube dan di Google Meet ya. Yang seperti ini baru seru Bapak Ibu ya. Kalau yang bayar-bayar itu sebanyak apapun duit kita ya, belum tentu ada yang sekeren ini pelatihannya ya. Nah, tuh. Yang ini ya, yang AAP. Klik. Terus kan ini ada 4 modul. Nah, jadi Bapak Ibu cukup selesaikan 2 modul aja, modul 1 dan modul 2. Tapi saya buka dari laptop ini nggak nampak loh Bu Erna nama saya, nggak masalah lah itu ya. Yang penting nanti harus dari laptop ya ininya ya, fotonya. Ini saya dari laptop Bu. Bu R. Iya, halo Miss Manja. Ini saya dari laptop. Nggak nampak di ujung sini nama saya. Nggak masalah lah ya. Yang jelas dia kalau dari handphone nggak kita terima ya. Yang penting dari laptop ya. Nah ini nanti Bapak Ibu. Ini kan nampak di laptop. Baru Bapak Ibu foto. Boleh megang laptopnya. Seperti foto mau CPNS dulu ya. Cuman bedanya dulu kita megang KTP. Ini megang laptop. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak mau kelihatan wajah boleh pakai helm. Nah ini nanti ya modul 1, modul 2 diselesaikan aja. Nah, ini makanya agak banyak dia. Oke, Bapak Ibu semangat ya. Cukup 2 ini aja kok tugasnya. Dah, itu aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan jelas ya untuk kita semua. Untuk yang penugasan ini. Yang jelas dia modul 1, modul 2. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Manja, Bu Erna telah membersamai kita di pelatihan pada malam hari ini. Saya rasa jika memang kita punya niat yang kuat dan tekad yang bulat untuk sama-sama bisa lebih baik, bisa menjadi agen perubahan yang lebih baik, bisa menjadi agen transformasi pendidikan Indonesia, saya yakin tugas yang diberikan bukanlah sesuatu hal yang sangat sulit ya Bapak Ibu. Saya rasa bisa kita kerjakan di sela-sela waktu mengajar kita tanpa meninggalkan tugas pokok kita sebagai guru. Mohon maaf untuk yang raise hand, untuk pertanyaannya kita cukupkan sampai di situ ya Bapak Ibu, karena saya rasa penjelasannya juga tadi sudah cukup jelas. Pertanyaan yang ditanyakan juga saya rasa sudah mewakili dari kita semua. Untuk selanjutnya kita kembali dengan Bu Manja dalam hal closing statement. Silakan Ibu Manja. Ya, halo Bu Manja. Ya. Halo Ibu Manja. Daerah kami seperti jaringan saya bermasalah nih Bu, putus-putus Bu. Iya lagi hujan soal lagi hujan memang.
Aduh, jaringan saya ini. Oke, silakan Ibu untuk closing statement-nya. Gimana ini? Iya, mungkin bisa kita ke Bu Erna untuk closing statement-nya jika bermasalah dengan jaringannya Bu Manja. Baik, Bu Nur Hasana, teman-teman yang belum isi presensi, silakan segera isi presensi ya, karena pukul 21.15 presensi akan segera ditutup gitu ya. Mohon teman-teman yang belum bisa untuk join di grup WA gitu ya, di WA grup, silahkan join ke atau menyampaikan ke Ibu Julita atau yang ada di admin gitu ya, silahkan disampaikan gitu ya. Jika masih ada yang belum bisa masuk di WAG, ada 2 link WhatsApp group gitu ya yang sudah kita bagikan. Jika memang ada yang belum gitu yang mendapatkan, silakan bisa menghubungi kami gitu ya. Nanti kami akan menyampaikan link grup yang terbaru gitu ya. Silakan. Nanti kalau untuk konsultasi atau sebagainya, misalnya ada yang urgent, silakan dijapri itu ya untuk salah satu panitia. Seperti itu. Itu aja Bu Nur Hasanah dari saya. Oh ya, itu sudah ada Bu Manja, silakan. Iya, silakan Bu Manja. Ternyata yang topik ini nggak ada di guru SD ya, yang AAP ya Bapak Ibu. Ya saya kebetulan guru SMP nih, katanya gini Bu Erna, ternyata yang topik AAP ini tidak ada di guru SMP. Apa kita ganti aja mod apanya ini Bu, judulnya ini, jangan AAP. Boleh. Iya. Yang ada di jenjang yang mana ya topiknya ya? Kalau bisa topik terbaru sih Bapak Ibu, biar ini ya rating sekolah Bapak Ibu juga naik. Sebenarnya itu tujuan saya buat tugasnya kayak gini. Saya nggak mau tugasnya bikin aksi nyata karena agak butuh waktu lama kan. Cukup nonton modul aja. Kalau yang ini Bapak Ibu, peserta didik khusus ini, pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus gimana? Ada nggak di SD? Coba yang SD dibuka dong PMM-nya. Saya soalnya di SMP. Yang SMP tetap aja. Ada Bu, SD. Ada SD. Oh ini ada yang SD ya. Berarti Bu Erna yang SMP tetap AAP, yang SD loh, kita bedakan. Iya. Yang SMP ke atas ya pasti kan ada AAP-nya. Jadi yang SMP, SMA, SMK gitu, yang AAP aja. Berarti kalau nanti kita ubah dulu yang tadi ya Bu. Iya. Kalau yang di jenjang SMP ke atas ya tetap sama gitu ya. Yang berbeda hanya mungkin PAUD PAUD sama SD ya. PAUD ada nggak sini Bapak Ibu? Coba di komen dong. Ada nggak yang PAUD ini, yang pembelajaran peserta didik khusus? WA grupnya udah penuh nih panitia, bisa buat WA baru aja nggak apa-apa. SD yang mana nih jadinya? SD yang khusus nih Bu, pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Saya lihat dulu. SD berkenalan dengan didik berkebutuhan khusus. 2 modul ya Bu? Iya 2 modul. Maaf Bu, berarti SMP tetap AAP ya Pak? Iya, kita yang SMP tetap AAP yang tadi aja. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti kami perbarui lagi ya ininya untuk penugasannya tadi biar kita nggak ada miskomunikasi ya. Nanti kami bakal perbarui ulang sama saya cantumkan juga contoh fotonya gitu besok. Bagaimana ya? Makasih Bu Manja. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Mungkin itu aja Bu Erna dan Bu Manja.
Manja minta tolong WA yang terbaru masih ada belum di close ya, bisa di share lagi di kolom chat baik yang di YouTube maupun yang di kolom Google Meet. Oh, yang untuk WAG yang ketiga, Bu. Ya, iya, WAG grup yang ketiga. Ya. Teman-teman yang SMP, jenjang SMP ke atas, SMP, SMA, SMK tetap ya Bu, AAP ya Bu ya. Tetapi untuk yang PAUD sama SD, pilih yang pembelajaran dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Oke. Oke, sudah dibuat nih sama Bu Julita. Ya, tunggu Tolong sebentar di-share Bu ya. Julita. Oke, bantu tim ke kanal YouTube untuk grup chatnya, grup terbaru. Ya, sebentar. Ini sedang di-share Julita nih link ke grup. Bapak ya Bapak Ibu, kita nunggu bentar ya sambil mengisi absen. Jangan lupa absensi, nanti saya ditodong lagi nih seperti kriminal ya. Ayo Bapak Ibu nih lagi share grup link WA grup sambil dilihat-lihat tuh di kolom komentar ada link ya. Yuk diisi dulu presensinya. Itu presensinya harus ada ini ya. Itu dikirim sama Bu Happy, silakan cek komentar. Absensinya baru mau dikirim ya Bu? Udah Bu, ini barusan saya lihat itu ada. Presensi sudah ya dikirim ya Bu. Coba cek di kolom komentar Bapak Ibu. Nah tuh Bu Happy itu dah. Bu Julita link grup WA-nya Bu, saya belum jadi admin. Boleh nggak Bu Julita copy link grupnya di grup panitia? Oh iya, tadi lupa ya untuk closing statement dari saya. Tadi udah dipersilahkan sama Bu moderator sampaikan. Kalau closing statement malam hari ini Bapak Ibu. Lagi izin, Miss Manja izin sebelum Miss Manja closing statement, teman-teman yang ada di kanal YouTube silahkan untuk segera presensi gitu ya. Untuk yang di kanal YouTube juga segera presensi. Kami presensinya sekali lagi tidak ada di kolom chat gitu ya Bapak Ibu. Jadi di kanal YouTube silahkan dilihat bagian pinnya. Di atas itu sudah disampaikan, sudah dipin gitu ya. Sebagai pengingat bahwa itu adalah presensi. Sudah dipin. Jadi kelihatan biru di atasnya teman-teman. Jadi jangan nyari di kolom komentar gitu ya. Cari yang adminnya adalah sahabat pembatik DIY. Pasti di sana sudah ada untuk isi presensi. Baik, terima kasih Miss Manja. Iya. Oke, kembali. Ini udah dibagikan belum? Oke, tuh grup WA sudah ada ya. Bapak Ibu yang udah gabung di grup WA sebelumnya jangan gabung di 3 grup ya. Kasihan nih yang belum join ya. Satu grup aja Bapak Ibu, nanti memori HP Bapak Ibu full. Nanti dibilang pula, nih Miss Manja bikin pelatihan banyak-banyak banget grup WA-nya gitu ya. Nanti kalau udah selesai pelatihan udah boleh keluar Bapak Ibu ya, udah boleh leave. Nanti biar nggak full memori handphonenya. Closing statement dari saya pada malam hari ini, mari kita tetap semangat menjadi guru pembelajar ya Bapak Ibu, guru pembelajar yang sepanjang hayat. Karena kalau muridnya kita itu kita pengen keren, ya otomatis harus kita dulu nih yang jadi guru keren gitu. Tapi yang dari dulu sudah menjadi guru keren berarti sudah luar biasa, tetap dipertahankan, dijaga semangatnya dan dijaga kesehatannya. Itu aja Bu Erna, karena besok kita masih ada ini ya, sekolah ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Manja dengan Bu Erna yang telah membersama kita pada malam hari ini. Ya, saya sangat setuju dengan closing statement-nya Ibu Manja bahwa kita harus menjadi seorang guru pembelajar. Nah, kalau saya punya filosofi seperti ini Bapak Ibu, guru itu hakikatnya harus tetap belajar. Jika guru telah berhenti belajar, itu artinya guru itu telah mati. Dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa stagnan, kita harus terus mengikuti
perkembangan teknologi. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman ini Bapak Ibu. Kalau dulu kita zamannya dengan diberikan oleh guru misalnya jika tidak membuat PR kita dipukul. Nah, kalau sekarang saya rasa itu tidak zamannya lagi. Untuk itu saya sangat setuju dengan statementnya Bu Manja, kita harus menjadi seorang guru yang pembelajar. Baik Bapak Ibu, untuk mengembalikan momen kita pada malam hari ini, boleh saya minta kepada kita semua untuk open kamera ya, untuk kita lakukan sesi foto bersama. Untuk yang lagi ngetik-ngetik di kolom chat, mohon untuk tidak dulu mengetik-ngetik sementara waktu karena beberapa wajah tertutup. Oke, baik Bapak Ibu, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya ambil. Oke. Wah, ini ada Bu Yanti nih. Sudah, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto kita pada malam hari ini, maka berakhirlah pelatihan kita terkait dengan aksi nyata di PMM pada malam hari ini 6 Februari 2024. Namun sebelumnya izinkan saya menutup kelas maya kita pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Pergi ke sawah untuk bertani, pergi bertani bersama ibu. Cukup sekian pelatihan pada malam hari ini. Semoga materi bisa sampai ke lubuk hati. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya. Saya sebagai moderator pada malam hari ini, mohon maaf jika selama memandu acara terdapat banyak kehilafan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Saya mohon undur diri dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi terbaik, kita semua tetap semangat, kita tetap sehat dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Manja, tim ETC. Ya, terima kasih Bu R. Sudah bisa di ini Bu, di end call. Oke.